Baik, Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan sesi bahasan kita. Kita akan melanjutkan bahasan kita di poin instalasi, konfigurasi, dan langsung deh kita cobain ya. Apa itu Git ya? Yuk kita mulai. Ini udah kita download, mudah-mudahan tidak masalah dengan yang sebelumnya sudah pernah saya install ya. Ini perubahan di Windows ya, jadi maaf. Oke, ini saya akan install di mana ya? Kita install di, saya punya D, kita di D aja. Already access, jangan. C ada nggak? Aman. Saya install di, ya terserah Anda lah, dimanapun ya. Additional icon. Yalah, tambahin. Nah, ini udah ada git bash, git GUI. Terus, oke, ini asosiasi file. Oke, ini standar lah ya. Jadi saya ulangi ya, bagi Anda yang baru. Tadi udah kita install, halaman pertama kita next saja. Kedua minta lokasi instalasi, kita iain juga. Kemudian opsinya, komponennya. Mungkin tadi saya nambahin icon di desktop. Oke. Kemudian yang kita butuhin nanti yang halaman terakhir sebetulnya. Oke, ini kita next ya. Oke, berikutnya lagi dia nanya mau naruh di start menu, ya saya taruh ya. Bikin shortcut di start menu. Kemudian default editornya, default editor kita punya apa ya? Ya kita punya Sublime, saya pakai Sublime. Oh repot ya. Ya wes lah, ikuti aja dulu ya. Toh nanti manual aja. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini adjusting path environment ini yang saya bilang tadi. Yang pertama use git from git bash. Nah, ini git bash doang, saya nggak mau pakai. Nah, ini yang saya mau butuhkan ya. Saya akan tempelkan dia dengan command prompt ya. Maka saya pilih yang kedua saja. Oke, jadi biar lebih general ya. Kemudian oke, ini kalau memang butuh akses remote, kita pakai itu boleh. Kemudian ini juga next saja. Kemudian line ending conversion kita ikuti aja Windows style ya. Kemudian berikutnya lagi untuk terminal emulator kalau perlu saya akan gunakan default cmd.exe ya. Kemudian untuk git, nah ini dia untuk fungsi push and pull. Ya saya pakai bawaan aja yang default. Kemudian berikutnya lagi sistem caching ya biarin di oke aja. Default ya. Kemudian, ini baru nih kayaknya. Low running native console program like not in a git bash. Gak usah lah. Oke, install. Tadi itu lebih ke nyiapin environment buat testing gitu. Gak perlu lah. Kalau perlu nanti kita tambahin belakang ya. Oke, siap ya. Nanti tahapan berikutnya setelah kita install adalah ngecek lewat command prompt. Git ini apakah sudah dikenali perintahnya ataukah enggak ya. Set dah. Oh, ini aku tahu ini. Si Om ini pasti laptopnya kenceng nih. Oke, biarin ya. Ini kita nggak pakai git bash, kita pakai cmd biasa ya. Sip, saya akan buka cmd sekarang. Ke cmd ya. Tahu kan cmd kan? Ketik run, kemudian ketik cmd, nanti keluar terminal begini ya. Terminal hitam, masukkan perintah ini git, enter. Jika keluarnya begini, maka sudah aman.
artinya perintah git ini bukan lagi komen yang asing. Tapi kalau keluarnya error kayak gini, unrecognized comment. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Anda harus registrasikan secara manual lokasi di mana tadi Anda install si Git-nya kan. Jadi kan saya install dia di C, program file di Git ya. Nah, sebetulnya yang barusan saya masukkan itu saya sedang memanggil git.exe di command prompt, gitu kan. Nah, Anda perkenalkanlah si path ini ke environment variable lewat system properties. Nah, itu Anda coba research lagi pembelajaran yang pernah saya berikan dulu ya. Oke. Nah, ini asumsi sudah sama semua. Seluar seperti ini, kita cek lagi berikutnya git version. Kita pakai versi yang 27, aman gitu ya. Oke. Nah, jika ini sudah aman, maka tahapan berikutnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mulai masuk ke roadmap-nya ya. Kita akan, bentar saya buka dulu. Oke, ini source yang bisa juga berguna buat Anda jika ingin melanjutkan secara mandiri belajarnya. Silakan mainkan di sini. Ini juga berbahasa Indonesia, sangat saya rekomendasikan. Di situ dijelaskan semuanya ya. Saya pun belajar dari situ. Kemudian tahapan berikutnya yang tadi penting dilakukan pertama adalah menginisialisasi sebuah project folder. Ya kan ya. Nah, project ini mungkin di awal nggak ada, kita buat lewat ini. Atau kemudian sudah ada, maka kalau sudah ada gunakan get init saja. Nah, contoh ini kondisi ketika belum ada ya. Ketika belum ada, kita akan gunakan git init project-nya. Saya kondisikan, saya akan menyiapkan sebuah folder di drive D saya. Latihan git. Oke ya. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakan atau bermain dengan si git-nya untuk membuat sebuah project pertama. Ya, contoh PRJ1. Nah, sudah tahu kan ya bahwa ada cara untuk bisa membuka terminal biar langsung berada di folder ini kan ya? Ya. Nah, ini caranya adalah save, kemudian klik kanan, kemudian pilih open command window here. Maka saya sudah berada di sini. Kita akan gunakan git init, git init PRJ1. Nah, ini adalah kalau Anda perhatikan, setelah ini di enter, maka akan muncul project, folder ya, folder project sesuai dengan yang kita namain. Tapi bukan hanya sekedar folder, karena di sini kita sudah membuat komitmen dengan si Git bahwa kamu monitor ya sekarang si folder tersebut, gitu ya. Dalam artian ini menjadi area yang akan di tracking oleh si Git. Ya, kita masuk ke dalamnya. Nah, muncullah sekumpulan perintah yang kemudian akan sering Anda gunakan. Nah, saya mungkin buatkan dulu listnya. List perintah git yang sering akan dipakai ya. Pertama adalah tadi ya, git init. Git init ini ada dua bentuknya. Ada git init kemudian nama project, nama folder. Ya, ini ketika foldernya belum ada, ya asumsi kita baru mau mulai bikin project ya. Cocok untuk memulai project. Bisa juga gunakan git init kemudian tanda titik. Nah, ini artinya folder sudah ada, cocok untuk folder project yang sudah ada dan baru mau di init gitu ya. Jadi ibaratnya
kita punya folder tertentu dan kemudian kita pengen menginisialisasi. Nah, kita cobakan aja ya. Contoh, saya punya folder dulu di sini. Nah, oke, namanya PRJ2. Di dalamnya saya bikin, ya udah ada file lah ya, udah ada pekerjaan, misalkan index.php. Oke. Kemudian di sini saya ingin menginisialisasi, ya kan ya? Menginisialisasi ya berarti gunakan perintah tadi git init. Git init titik. Titik ini diperuntukkan untuk menunjukkan bahwa saya ingin menginitialize si folder PRJ2 ini untuk di-maintain dan di-track oleh si Git, gitu ya. Jadi dua cara ini bisa Anda gunakan. Nah, ini biasanya saya rasakan dulu waktu saya udah ngerjain banyak, kemudian si supervisor saya bilang, tolong ini di-track ya pakai Git version, pakai version control Git. Oke, maka saya lakukan pakai cara ini. Perintah berikutnya yang juga akan sering dipakai adalah pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Karena perintah git ini spesifik di git-nya itu sendiri ya. Oke, yang kedua, setelah di git init, ada git status. Nah, git status ini untuk melihat status file yang tadi ya, yang kita akan temukan di apa tadi itu, di stage ya kan ya, commit dan seterusnya ya. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi git log untuk lihat log perubahan ya. Perubahan lagi ya. Oh, ini ada git apa namanya? Ada git, oh nah, taruh untuk ke status nanti. Oh, ada git ini, git diff ya. Git diff ini untuk melihat perubahan yang terjadi. Ini ada beberapa opsi ya yang bisa dilakukan, bisa git diff langsung, bisa git diff dengan nama file, ya, bisa juga git diff untuk mengambil si kodenya, ya. Nanti kodenya saya tunjukkan. Intinya Anda bisa nge-tracking perubahan file demi file dengan melihat git diff-nya. Ya kan, dia nanti akan ditunjukkan oleh dia mencatatkan. Ya, dia mencatatkan si perubahan tersebut. Kemudian ada tahapan yang memang, nah ini mulai yang sifatnya spesifik ke core daripada Git ya. Untuk fungsi core-nya ini sendiri ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan. Ada git add, ada git commit, dan nanti ada kemudian git push ya. Nah, jadi ini adalah perintah-perintah yang spesifik berkaitan dengan perubahan status ya. Nah, ini menarik pas mulai masuk ke sini. Git add ini bisa per file ya. File apa, nama file ya. Bisa juga per folder langsung. Pakai ini git titik ya. Nah, saat kita melakukan git add ini, maka kita sedang merubah status file ya to be managed ya, to be staged. Mulai di checkpoint ya, to be staged. Jadi tahapan sebelumnya kan modified ya, tahapan itu. Modified ini tahapan pertama banget lah, dimana kita lagi kerja gitu ya. Nanti kalau mau bikin checkpoint, pindahkan ke stage. Nah, maka kita gunakan git add. Nah, jika kemudian kita sudah menyatakan bahwa perubahan ini permanen di lokal gitu kan ya, maka dan Anda pengen memberikan message bahwa ini satu paket pekerjaan sudah selesai, maka Anda bisa gunakan git commit
Nah, kayak commit di database gitu ya. Yang mengindikasikan bahwa ini satu set pekerjaan sudah selesai. Nah, kasih pesan di sini. Pesan atau label ya, label perubahannya. Oke. Sip. Nah, jika ini kemudian sudah dilakukan, maka nanti akan ada fase untuk menjalankan proses pembatalan. Akan ada beberapa perintah untuk pembatalan, ada git reset. Ini nanti kita akan bahas satu-satu ya. Bisa kenalin dulu ada perintahnya. Ada git check out. Nah, ini serangkaian perintah yang dipakai untuk membatalkan. Oke, dan kemudian nanti di puncaknya kita bisa melakukan git push untuk mendorong ke ke si server gitu ya, itu ke GitLab atau ke Bitbucket atau manapun. Itu kalau mau nge-push ya, ibaratnya kayak kita ngupload. Nah, nanti ada pasangan git push ini ada git clone ya. Ini nge-cloning. Git clone. Nah, ini cloning pekerjaan. Nah, ini nantilah di tahapan berikutnya ya. Kita masuk ke sini. Sip. Oke, nah udah paham ya? Nah, karena itu kita sekarang mulai berbicara di objek filenya. Kita akan buat ilustrasinya terlebih dahulu biar kebayang. Saya punya file, ya. File ini file txt biasa ya. Misalkan tes biasa lah ya, tes.txt. Nah, tes.txt ini akan mengalami beberapa perubahan, yang artinya berarti nanti dia akan melewati fase fase modified, ya. Ini mungkin clear ya. Fase sedang dirubah. Kemudian nanti kita akan coba dia masuk ke fase apa? Yang kedua, fase stage. Oke. Kemudian setelah fase staged, kita akan bawa dia ke fase committed. Gitu ya. Nah, jadi kelihatan nanti state-nya itu seperti apa lewat perintah get status ya. Nah, ini dari modified get stage tadi perintahnya saya sudah tunjukkan ada git. Ada git add ya di sini. Oke, kemudian yang ini ada git commit. Sip. Oke, yuk kita mulai bikin foldernya dulu ya. Kita bikin filenya dulu. Saya akan main lagi di project 1 ya. Saya akan main lagi di project 1. Bentar, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Saya stop share dulu. Biar hilang. Oke, kita bikin file di sini. New file test.txt. Oke. Baik, mari kita lihat. Dengan kondisi seperti ini aja kita udah bisa berinteraksi dengan si foldernya. Oke, saya masuk ke PRJ1 ya. Git status. Oke. Nah, di sini dia mendeteksi ya. Kita tunjukkan dulu ya bahwa di baris pertama dari git status ini ada informasi tentang bahwa kita sedang berada di path tertentu. Jadi tracking ini akan ada path-nya yang memungkinkan nanti bercabang. Nah, gitu kan ya. Nah, path utamanya ini disebut dengan branch master. Alias, jika someday kemudian kita mau bagi pekerjaan, maka saya bisa bikin beberapa cabang. Paham ya? Nah, nanti itu ke depannya. Nah, nanti kalau udah bermain dengan konsep percabangan ini, akan ada proses menyatukan pekerjaan itu disebut dengan merging. Nah, itu bahasan lain. Nanti kita lihat belakang ya. Kemudian berikutnya lagi dia ngasih tahu statusnya no commit yet. Oke, dan dia mendeteksi ada untracked file. Untracked file ini berarti statusnya sedang berada di fase modifikasi, belum ke-track oleh si Git gitu ya. Maka kalau mau di-track kita bisa gunakan git add tadi. Dan nanti kalau udah git add masuk ke staged, kemudian siap untuk dibawa ke commit. Nah, tapi mari kita lihat terlebih dahulu di sini.
kita akan melakukan perubahan terhadap si filenya. Kita akan isi sesuatu lah ya. Nah, untuk awal-awal bekerjalah dengan yang minimalis. Misalkan yang sederhana aja untuk memahami dulu pola dan cara kerjanya. Baik, kita punya file test.txt dengan baris pertama saya tuliskan di sana. Kalau kita lihat git status saya masih sama ya, tapi kalau saya lihat git div filenya, di sini belum ke-track. Maka itulah kita akan coba mulai dia untuk bisa di-track menggunakan git add, kemudian saya tambahkan test.txt. Kemudian kita cek. Nah, berubah status ya. Berubah status untuk kemudian bisa kita monitor ya si filenya itu sendiri. Nah, kita akan mulai nih sekarang per posisi ini memanfaatkan si div ini untuk melihat perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam si filenya. Oke, kita buat beberapa perubahan, terserah lah ya isinya apapun. Oke, perhatikan di sini. Tadi sebelum kita melakukan perubahan, tapi udah mulai di track, ada perubahan warna ya. Dari yang sebelum di track itu dari warna merah, kemudian kita mulai melakukan checkpoint, kita berikan git add tadi, kemudian berubah status dia jadi warna hijau. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa mulai memonitor. Ketika ada perubahan, maka perubahan itu akan ditunjukkan oleh si git-nya. Perhatikan, saat tadi saya sudah membuat baris pertama, padahal udah ada baris pertama, terus saya git div itu, gak muncul apa-apa, karena memang dia menyatakan ini belum jadi tanggung jawab saya. Ya, per kita melakukan git add, per itulah dia akan mulai nge-tracking. Lantas tadi saya tambahkan kan ya, ada baris 2, ada baris 3. Ya kan ya. Buat saya itu penambahan baris, tapi buat si git itu dia akan anggap yang baris pertama ini juga hal baru buat saya. Maka dia sebutkan ada plus, berarti penambahan. Penambahan baris 1, penambahan baris 2, dan seterusnya. Ya kan ya. Nah, itu tercatatkan oleh dia. Nah, jika diperhatikan ada banyak simbolik kode ya di sana, itu menunjukkan apa yang sudah dilakukan. Nah, mari kita lihat dalam kondisi begini, udahlah cukup ya, kita sudah punya recording. Kita coba iseng aja lagi melakukan perubahan. Baris 4, satu baris saja. Saya save ya. Saya save standar di notepad-nya, tentunya harus di save. Kemudian saya git div lagi. Dia tidak akan menganggap ini sebagai ya perubahan biasa saja. Ya kan ya? Jadi dia hanya nge-track doang. Oh, ada nambah satu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita iseng. Saya akan hapus yang baris 3. Git div lagi. Oke. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, dia tidak menunjukkan ada versioning di sini. Dia cuma melihat, oke, ada perubahan, itu di baris ini jadi kosong. Selesai ya? Oke ya, jadi Anda bisa perhatikan ada satu kemampuan dari Sigit yang sudah ditunjukkan di sini, yaitu bahwa apa yang kita tuliskan di dalam si filenya kita, selama itu readable, maka itu memungkinkan buat dia bisa monitor. Satu demi satu perubahannya dia akan bisa monitor. Ya kan ya? Nah, jika ini kemudian sudah sudah Anda eksekusi, Anda kerjakan, kemudian Anda sudah menjadikannya sebagai satu set pekerjaan, maka Anda bisa jadikannya sebagai satu versi awal. Jadi contoh versi awalnya itu kita kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu. Ini anggaplah satu versi awal yang kemudian saya buat di file test.txt. Oke ya. Nah, ketika Anda sudah menyatakan ini sebagai satu set pekerjaan, oke, saya akan coba review, saya akan coba komunikasikan, saya akan coba diskusikan. Nah, untuk memastikan saya punya checkpoint lebih clear, maka saya akan commitkan dia. Saya akan gunakan git commit, kemudian m, katakanlah ini versi
1 misalkan ya. Oke, maka disinilah mulai muncul bahwa saya sudah punya pencatatan yang dikomitkan untuk si Git nge-record bahwa satu set pekerjaan sudah selesai. Kalau saya lihat Git status saya, gitu kan ya, maka ada perubahan dari yang tadinya hijau kembali menjadi merah. Oke ya. Jadi kita per saat ini jika mau berubah maka kita sudah berada di di kelompok pekerjaan yang lain. Gitu ya. Kalau kemudian kalau saya git diff tes saya di posisi ini ya kondisinya mulai akan memunculkan ada pencatatan, ada recording, tracking yang kemudian dipantau di file itu. Kemudian kita juga bisa melakukan git log. Nah, git log ini juga penting per posisi ini untuk menunjukkan bahwa satu rangkaian pekerjaan sudah selesai dilakukan dan kemudian saya catatkan itu nah ini dia yang tadi saya bilang, kode commit yang kemudian di auto generate oleh dia. Oke ya. Nah, ini kan Anda bisa perhatikan ada 2 informasi penting di sini. Message-nya kita itu ditampilkan versi 1. Kedua, kita punya head ini menunjukkan bahwa inilah yang sedang aktif. Ya. Nah, ini yang jadi patokan untuk bisa nge-rollback nanti. Oke. Nah, kita akan lakukan perubahan kedua sampai ke perubahan ketiga untuk melihat perubahan log ini dulu. Nah, nanti di perubahan ke berikutnya kita akan mulai melakukan observasi tentang fungsi rollback. Nah, kita akan lakukan dulu penambahan tertentu. Versi kedua. Ada tambahan baris 5. Oke, kemudian baris 6. Oke ya. Oke, berarti nambah pekerjaan. Oke, berarti pekerjaan awal sudah diterima. Kalau kita coba perhatikan di sini. Oke, status modified. Kemudian kalau saya git diff ada perubahan. Kemudian saya akan berikan commit kedua untuk diserahkan lagi. Oke ya. Kita cek di git log-nya kita. Oke. Oh, sebentar. Git add titik itu satu folder, kemudian git commit m. Oke. Sip. Ini dia git status. Oke, nothing to commit, git log. Nah, ini dia. Ya, tadi ada yang kelewat. Oh, belum baca grup si Om Usman ya. Dibaca itu version control. Pakai git. Ya. Nah, ini dia. Sekarang kita bisa melihat ada perubahan di di folder saya. Oh iya, nanti kalau udah ngomongnya satu project mah git add-nya pakai titik aja ya. Kalau profile itu agak repot karena file Anda kan banyak ya dan banyak anak-anaknya, banyak sub-subnya. Pakai git add titik. Kemudian Anda bisa perhatikan sekarang saya sudah punya versi 2 ya seperti ini. Nah, ini berarti commit kedua. Dan ini menunjukkan bahwa saya akan bekerja di sini sekarang sebagai referensi poinnya gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan udah kayak begini, andai kata Anda sebagai seorang PM, Anda bisa melihat aktivitas si developer Anda. Lihat jarak antara satu commit ke commit berikutnya. Nah, makanya kadang dulu ketika saya nggak tahu ini menjadi alat monitor tuh, oh, maaf ya, jangan ditiru ini. Saya pernah slow gitu ngerjainnya, gitu kan ya. Saking slow-nya jarak antara satu commit ke commit lain tuh jauh. Pernah saya rekor jarak terjauhnya itu sampai ada gitu ya 3 pekan lah gitu, sekitar 3 pekanan. Itu ibaratnya dia ngelihat state terakhir commit-nya itu misalkan tanggal 3 Mei misalkan ya, atau 10 Mei atau 13 Mei misalkan ya. Kemudian ini udah masuk ke tanggal 3 Juni. Kok nggak ada commit berikutnya gitu kan ya. Nah gitu kan. Nah dengan Git ini nih, maka Anda sebagai supervisor bisa mendapatkan satu informasi. Satu, apakah memang ada kendala di sisi developernya. 2, mungkin si developernya malas gitu kan ya. 3,
ini menunjukkan juga evaluasi buat Anda sebagai PM bahwa Anda kurang begitu memonitor. Nah, tahu-tahu udah 3 bulan Anda lost control gitu ya. Nah, saat itulah Anda perlu melakukan brainstorming atau refreshing kembali, brainstorming kembali ke si developernya, gali informasi, ada problem ataukah enggak. Kalau ada problem silakan dibuka, gitu, jangan ditutup-tutupi. Karena dari situ akan muncul keputusan antara pekerjaannya masih akan tetap diberikan ke dia, oke, dialihkan, atau kemudian ya karena nggak sanggup gitu ya, atau kemudian dia akan dicangkok. Nah, ini beberapa output action kebijakan di level PM-nya. Dicangkok itu artinya dia akan dibarengin sama yang senior untuk nge-resolve problem yang sedang dihadapi. Nah, gitu ya. Nah, itulah fungsi kerja kolaboratif, ya kan ya, seperti itu. Oke, nah ini salah satu alat kontrolnya ya, yang kemudian bisa kita temukan di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita state pekerjaan kita sudah tercatatkan dengan baik, ya kan ya. Nah, kita akan lakukan perubahan ketiga. Perubahan ketiga ini kita akan menjalankan tambahan baris, tapi kemudian ada penghapusan. Oke ya. Standar ya, git status, itu yang kemudian kita bisa coba lihat. Kemudian lagi kita bisa git diff, ya. Nah, di git diff ini mulai Anda bisa mendapatkan informasi lain ya dibandingkan git diff sebelumnya. Coba Anda perhatikan di situ ada informasi kayak beginian nih, ada tanda minus, ada tanda plus ya. Betul nggak? Jadi ibaratnya dia akan ngebandingin pekerjaan kita saat ini dengan hasil commit kita sebelumnya. Yang barusan saya lakukan, kalau Anda perhatikan, adalah nambah satu baris, yaitu baris 7, dan menghapus baris 4. Betul kan ya? Dan itu ke-tracking oleh si dia dengan adanya informasi kayak gini. Di tahapan ini, minus baris 4, berarti ini dihapus. Ya kan ya? Oke. Kemudian tadi sempat ada penghapusan baris 6, terus ditambah lagi. Ada baris 6, kemudian ditambah baris 7. Oke ya. Ini kelihatannya simple ya, orang cuma tulisan baris. Bayangin kalau ini adalah sebuah script yang mengandung formulasi. Ya, yang mengandung formulasi. Oh, ini luar biasa, sangat membantu sekali. Jadi contoh ngerubah warna aja. Kita kan kemarin belajar tentang bermain warna menggunakan heksadesimal kan ya. Coba kalau nggak pakai yang kayak beginian, heksadesimal kemarin, kemudian ada hapus, Anda nggak punya backup, nggak punya apa gitu kan ya. Kemudian warna itu disuguhkan ke si bos nggak suka, oke? Kemudian Anda ganti. Nah, gantinya betul-betul totalitas diganti. Jadi Anda nggak nyimpen, nggak nge-memorize heksadesimalnya, dan kemudian Anda ganti dengan yang baru. Ketika diganti dengan yang baru, Anda bawa lagi meeting, dan saat meeting itu ada si big boss-nya si bos. Jadi bosnya si bos datang. Bosnya si bos datang itu bilang, lah kok cupu banget warnanya. Nah itu, cupu banget warnanya. Terus kita bilang, iya kemarin ini perubahan dari yang sebelumnya. Si big boss-nya bos ini tentu akan menutup mulut bos yang kemarin ngekritik kan ya. Terus dia bilang gini, oke kalau gitu coba tunjukin warna yang kemarin. Nah lo, ayo. Kalau sampai itu muncul, kemudian Anda diminta mengembalikan warna sebelumnya, terus Anda nggak punya record, wah kebayang. Nyari kode heksa untuk satu warna tertentu, itu tidak mudah, saudara-saudara. Ya. Anda ngecocok-cocokin pun juga tidak akan tepat sama. Anda hati kecilnya akan jujur, bukan ini warna kemarin, memang mirip tapi bukan ini. Nah, karena kode heksanya nggak exactly sama, maka pasti akan Anda nyatakan, Anda tolak gitu. Tapi Anda paksakan akhirnya. So, kalau dengan cara gini, semua akan termonitor. Oh ya, heksadesimal kemarin tinggal copy paste gitu ibaratnya. Kalaupun nggak mau di rollback gitu ya, Anda tinggal copy paste perubahan sebelumnya apa, masukin ke kode sekarang, itu cara paling manual, aman sudah. Ya.
Nah, cuma nanti di tahapan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membatalkan perubahan. Ya. Oke, nah ini kita akan tutup sampai kita, ini udah di commit belum ya? Belum ya kayaknya. Kita lihat, nah untuk tahu itu udah commit apa belum, lihat aja di get status. Oke, belum di commit. Kita lihat di git lognya kita. Oke, baru 2 ya. Oke, baru versi 2. Nah, kita akan bikin, tapi ini udah di git add belum ya? Coba aja git add dulu ya. Oke, kemudian kita cek. Oke, modified sudah. Kita masuk ke git commit min m. Oke, nah ini kadang versi 1.2 itu nggak meaningful, nggak ada makna apa-apa. Ya kan ya? Maka Anda berikan penambahan informasi yang lebih meaningful. Contoh adalah hapus baris berapa tadi? Baris 4 ya. Hapus baris 4. Oke. Tambah baris 7. Misalkan begini. Ini boleh, ini kalimat bebas kok ya. Kita git log lagi. Oke ya. Sip. Nah, gitu ya. Oke, nah kita akan coba tutup sesi ini untuk kita coba lanjutkan ke proses perubahan. Kang Willy mah nggak ngikutin ya. Nah, kita berikutnya mau bikin project kolaborasi bareng-bareng nih sama teman-teman. Ya kan ya? Nah, nanti kita akan kalau itu sudah siap ya konsepnya, kita akan collab teman-teman untuk mengerjakan satu project sekaligus latihan pemanfaatan si Git ini. Sabar ya. Kita akan bahas dulu Git ini sampai lengkap sampai bisa nge-push ya. Oke? Dan nanti seperti yang kemarin saya sampaikan, saya dan teman-teman juga bisa menjadi reviewer. Jadi kita akan gunakan tools lain juga nanti namanya Git Slack, namanya Slack ya, untuk bisa nge-tracking. Jadi kalau ada perubahan di Git-nya, notifikasinya akan bisa kita ketahui. Ya. Oke, sip. Saya rasa untuk sesi ini cukup dulu sampai situ. Kita save dulu ini. Kemudian kita screenshot si ininya. Oke. Nah, kita akan tutup sesi ini dan kita sok boleh. Sok lah boleh sekarang. Mau nanya apa Kang Usman? Enggak. Dan saya sambil nyiapin ini ya. Source free bisa. Bisa banget ya. Banyak Kang. Jadi intinya mah apa? Intinya mah banyaklah fasilitas teknologi yang bisa digunakan ya. Sangat banyak pisan. Jadi ibaratnya mah Git itu teknologi umum ya kan ya. Kemudian repository itu banyak orang nyiapin. Nah, nanti ke depan kita akan menggunakan konsol dulu, nguatin konsol. Kenapa? Karena sekaligus ketika Anda nanti bekerja di server dan servernya nggak ada GUI-nya, Anda nggak kejebak ya, nggak kejebak kesulitan untuk bermain di level server. Nanti kalau udah terbayangkan filosofi kerjanya, baru kita main di GUI. Tentu belajar GUI juga penting karena harus tahu mengoperasikan mana sih nge-stage, mana sih nge-commit gitu ya, itu akan dengan mudah nanti kita kita pahami setelah yang filosofi konsolnya kita pahami juga. Nah, nanti kita untuk repositorinya mungkin saya akan bebaskan, tapi saya sendiri nanti akan menggunakan GitLab ya, seperti itu. Udah cukup ya, udah mau habis. Sampai jumpa di sesi terakhir berikutnya. Assalamualaikum.